Bab 014. Sementara itu di tempat lain, Faro mengepalkan tangannya, memukul bagian depan kursi mobil. Pak Budi hanya membeku, tetap fokus menyetir. Tidak bertanya atau memberi komentar, Pak Budi tidak ingin memperburuk suasana hati majikannya. Berani sekali perempuan itu, apa kau sedang bermain-main di belakangku, Wina? Faro membatin. Marah bukan main ketika mencuri dengar percakapan antara Wina dan Agra melalui handphone miliknya yang juga terhubung dengan handphone milik Wina. Grisam, apa mungkin putra tunggal keluarga Grisam? Ah, tidak mungkin Wina masuk dalam kriteria wanita yang bisa menggoda putra keluarga besar itu. Aku tetap harus memastikannya, batin Faro. Tergesa Faro mencari kontak nama Ken di handphonenya lalu secepat kilat menghubunginya. Selamat malam, Tuan. Suara Ken dari seberang sana. Selidiki siapa pemilik nomor telepon +62 8987654321 dan laporkan secepat mungkin padaku. Mengerti. Faro mendengus, tidak ingin basa-basi dia pun langsung ke inti persoalan. Keriting. Wina terkesiap manakala bunyi alarm jam waker berdering kencang. Jam berapa sekarang? Apa semalam aku ketiduran setelah mendengar kalimat tidak bertanggung jawab dari Agra? Gerutunya, Wina mengerjapkan mata beberapa kali. Sepertinya Wina enggan untuk bangkit dari kasur yang membuainya semalaman, kedua tangannya meraba ke segala arah, sedikit berguling untuk memindahkan tubuhnya. Tetapi tidak terangkat sedikit pun, kasur dan tubuhnya umpama magnet yang saling tarik-menarik, tidak mau terpisahkan. Aduh, di mana sih? Mataku masih berat untuk terbuka, sejak kapan aku menjadi pemalas seperti ini? Wina masih meraba sampai tangannya mendapatkan benda kecil berbentuk persegi panjang berwarna putih yang semalam dibiarkannya begitu saja. Diraihnya handphone itu, menghidupkan dan melihat pada layarnya pukul berapa sekarang ini. Astaga, sudah jam 9, sebenarnya aku ini tidur atau pingsan? Wina mendengus, kesal dengan dirinya sendiri. Ia bangkit dari tempat tidurnya. Rasa kantuk yang sempat menggelayuti matanya seketika hilang bak tertiup angin, musnah begitu saja. Tubuhnya berlari kecil, meraih handuk dan bergegas masuk ke dalam kamar mandi. Seperti orang yang habis minum obat tidur saja, bisa-bisanya kau menjadi gadis seperti ini, Wina. Dia memaki dirinya sendiri, menyesali perbuatannya yang terbuai di alam mimpi sampai melupakan kewajibannya sebagai seorang istri. Tunggu, apanya yang kewajiban seorang istri? Aku ini hanya istri dalam buku nikahnya saja, dalam kenyataannya aku ini apa coba? Tidak ada tugas yang harus aku jalankan, bukan? Wina sudah menanggalkan seluruh pakaiannya, menggantung rapi di dinding kamar mandi. Dia sedang berjongkok di depan ember yang sudah penuh terisi air, meraih segayung air dan menyiramkan ke tubuhnya. Begitu terus berulang-ulang sampai dirinya merasa cukup dan melangkah keluar. Hari ini tidak ada lagi baju mewah yang harus dikenakan Wina ke kampus. Baju yang menyusahkannya sampai harus berganti pakaian di toilet umum. Baju yang sesuai selera Faro, hari ini Wina memilih mengenakan kaos rajut berwarna kuning yang memiliki panjang sampai bagian paha, berlengan panjang, dipadu celana jeans berwarna biru muda, sangat pas di tubuhnya. Rambut panjangnya diikat gaya ekor kuda dan hanya menyisakan sedikit anak rambut di bagian pangkal telinga dan tengkuk lehernya. Wina melirik jam kulit yang melingkar di pergelangan tangannya. Waktu sudah menunjukkan pukul 10 pagi. Astaga, kalau begini ceritanya aku pasti telat. Wina menepak jidatnya sendiri. Tergesa, setengah berlari Wina meraih dan mengenakan sepatu kets berwarna coklat. Benar-benar tabrak warna, tetapi Wina masa bodoh. Ken, aduh, di mana dia? Wina berteriak memanggil Ken, namun tidak ada jawaban dari Ken. Kakinya terus terayun sampai tiba di ruang tamu, tidak ada siapapun di sana. Kemana perginya semua orang? Gerutunya kesal. Wina melangkah semakin jauh, kali ini dia sudah ada di bagian teras mansion. Ada dua mobil terparkir rapi, satu mobil milik Faro yang satu lagi mobil yang kemarin mengantar Wina ke kampus.
Nampak Pak Budi berjalan mendekat. Wina menyambar seperti petasan yang tersulut api, menghujani Pak Budi dengan banyak pertanyaan. Ah, Pak Budi, bisa antarkan saya ke kampus? Omong-omong kemana semua orang? Di mana Ken? Pak Budi hanya nyengir, tidak tahu harus menjawab pertanyaan yang mana. Astaga, kenapa Pak Budi malah nyengir? Sudah, sekarang Bapak antarkan saya ke kampus, sepertinya saya sudah telat. Wina setengah mengiba. Pak Budi hanya menggelengkan kepala. Apa Pak Budi sedang sakit gigi? Ayo Pak, antarkan saya. Wina meminta sekali lagi. Belum sempat Pak Budi menjawab, Wina terkejut begitu mendengar suara yang datang dari arah belakang. Aku yang akan mengantarmu. Seketika Wina memutar tubuhnya, mencari sumber suara. Matanya terbelalak begitu mendapati sosok suaminya sudah berdiri dengan setelan kemeja 3 potong berwarna abu-abu metalik. Tangan kanannya sedang melingkarkan arloji pada pergelangan tangan kirinya. Karena keterkejutan yang tiada taraf, Wina sampai menjatuhkan buku dari genggaman tangannya. Bruk! Ah! Maaf. Tergesa Wina berjongkok, meraih dan memasukkan buku itu ke dalam tasnya. Kau mau berangkat kerja? Tanya Wina basa-basi, telinganya masih sangat sehat. Dia jelas mendengar kalimat yang diucapkan Faro. Namun Wina harus tetap memastikannya, siapa yang tahu pasti apa yang sedang dipikirkan laki-laki arogan itu. Tidak perlu basa-basi, kau tidak salah dengar. Hari ini aku yang akan mengantarmu ke kampus. Faro berjalan mendekat. Wina mundur, hampir terjatuh jika saja Faro tidak meraih tangannya. Kau ceroboh sekali, bagaimana jika kau jatuh? Faro mendengus kesal, melepaskan kasar genggaman tangannya. Tunggu dulu, apa pedulimu jika aku jatuh? Bukankah kau pernah menamparku, lalu menyiramku dengan segelas air mineral, dan juga menendang kakiku sampai jari kakiku memerah? Lalu apa masalahnya jika aku jatuh? Wina penasaran bukan main. Laki-laki yang kini berdiri di depannya terlihat jauh berbeda dari laki-laki yang menikahinya. Bukankah sudah jelas, aku tidak ingin kau terluka dan akhirnya hanya menyusahkan aku saja. Kau jangan terlalu percaya diri. Faro berlalu, melewati Wina begitu saja. Dia masuk ke dalam mobil, Wina mengangguk yakin. Ini baru benar-benar dia, batinnya. Tiin. Suara klakson mobil memecah lamunannya. Tiin, tiin. Lagi, Faro mengulanginya. Wina mendekati kaca mobil yang terbuka sempurna, mengernyitkan alisnya dan mengedipkan mata beberapa kali. Apa karena hampir terjatuh kau menjadi bodoh, Wina? Masuklah, bukankah kau harus segera sampai di kampus? Hari ini aku yang akan mengantarmu. Faro berbicara tanpa menoleh. Tatapan matanya tetap mengarah ke depan. Wina mengedipkan matanya berkali-kali, mulutnya menganga, sesekali dia mencubit tangannya untuk memastikan apakah dirinya masih berada di alam mimpi. Tiin. Faro benar-benar jengkel melihat reaksi yang diperlihatkan Wina padanya. Berkali-kali dia membunyikan klakson mobil. Iya, tidak sabaran. Wina menggerutu, melangkah ke belakang dan membuka pintu mobil bagian belakang. Tiin. Apa lagi? Wina menggeram. Siapa yang memintamu duduk di belakang? Kata Faro. Ya ampun, lalu aku harus duduk di mana, Faro? Di bagasi. Wina melotot. Tidak mungkin dia memintaku duduk di depan, kan? Jika itu terjadi mungkin Faro sedang mengalami gangguan kejiwaan. Wina membatin. Kecilkan mata mau, kau tidak boleh memandang suamimu seperti itu. Masuk, Faro memerintah. Astaga, aku harus masuk kemana, Faro? Wina benar-benar kesal bukan main, dia melirik jam tangannya dan waktu sudah berlalu 15 menit sejak dirinya berdebat dengan Faro. Duduk di depan, suara Faro hampir tidak terdengar. Wina hanya membatu, masih berdiri di samping mobil. Oh my god, apa hari ini turun hujan salju? Wina membatin, menengadahkan wajahnya untuk memastikan apakah di negaranya sedang turun hujan salju. Tiin. Aduh, iya aku dengar. Wina mendengus. Duduk di depan, di sampungku.
Apa kau tuli? Faro menegaskan sembari berteriak. Di depan. Wina tidak percaya. Apa aku harus mengulanginya, Wina? Faro semakin kesal. Kau yakin di depan? Wina menggeser tubuhnya menunjuk kursi depan, tepat di samping kursi kemudi. Faro hanya berdehem kesal, tidak tahu apakah artinya iya atau tidak. Tetapi karena Wina sudah kehabisan waktu, dia memutuskan untuk membuka pintu mobil bagian depan, duduk manis di samping Faro. Mobil mulai melaju, sesekali Wina memalingkan pandangan matanya seolah tidak percaya dengan situasi yang sedang terjadi. Laki-laki yang dia benci setengah mati justru berada di sampingnya, menyetir dan berniat baik mengantarkan Wina ke kampus. Anu, apakah kau sedang tidak enak badan? Wina mencoba memecah keheningan, mungkin saja kan karena sedang tidak enak badan sampai membuat otak Faro terganggu dan bersedia mengantar Wina ke kampus, pikirnya. Tidak ada jawaban. Nanti kau turunkan aku agak jauh dari kampus, iya. Aku takut mahasiswa lain melihatku turun dari mobil mewahmu. Mereka mungkin akan memberiku pandangan buruk. Hari ini aku akan pulang sore. Aku ingin mencari pekerjaan paruh waktu, kau tidak perlu menjemputku. Hening, tidak ada sepatah kata pun yang keluar dari mulut Faro. Hanya terdengar suara mobil dan bisingnya jalanan kota. Aku seperti tukang obat saja, mengoceh sampai berbusa tapi tidak ada yang membeli daganganku. Wina membatin kesal. Dert. Dari dalam tas Wina ponselnya bergetar, Wina segera membuka tasnya dan mengeluarkan ponsel. Ditatapnya layar telepon yang menampilkan deretan nomor tidak dikenal. Ah, apa ini nomor? Agra. Semalam aku ketiduran sampai lupa menyimpan nomornya. Batin Wina menebak. Cekatan Wina menggeser tombol hijau dan menempelkan handphone itu di telinganya. Halo, sambut Wina. Wina Azahra, apa kau mau bolos kuliah? Hah. Suara teriakan dari seberang sana hampir saja memecahkan gendang telinganya, suara itu jelas milik Agra. Wina menjauhkan handphone itu dari telinganya, lalu menggerutu. Apa-apaan dia? Kenapa harus sepanik itu? Hari ini aku bangun kesiangan, tapi aku sedang dalam perjalanan ke kampus. Kata Wina. Kau tahu hari ini yang mengisi materi adalah Pak Santosa, dosen yang terkenal killer. Haduh, aku tidak tahu bagaimana kau mengatasi kemarahannya. Baru pertama bertemu, kau sudah bolos. Nanti aku akan membantumu menemuinya. Agra menawarkan bantuan. Tidak perlu, Agra. Cekat 3 TTT. Ark, Wina berteriak kaget. Belum sempat Wina menyelesaikan kalimatnya, mendadak Faro membanting setir dan menginjak rem mobil begitu mendengar Wina menyebut nama Agra. Wina. Halo. Wina Azahra. Kau tidak apa-apa, Wina. Please jangan membuatku panik. Agra memberondong pertanyaan pada Wina begitu mendengar Wina berteriak. Wina menatap heran ke arah Faro. Aku tidak apa-apa, tadi ada kambing nyebrang jalan tidak melihat kiri kanan. Wina mendengus, melemparkan tatapan sinis ke arah Faro. Jelas jalanan tidak macet, mengapa tiba-tiba Faro menepikan mobil dan menginjak rem dengan kasar? Pikir Wina. Apa kau tahu? Aku tidak fokus menyetir jika ada yang berbicara di dalam mobilku. Faro sedikit berteriak, seperti sengaja agar Agra bisa mendengar suaranya. Jelas itu hanya alasan Faro saja. Agra terkejut. Laki-laki yang sedang duduk di atas kursi di dalam kelas itu mulai menerka-nerka. Suara laki-laki. Siapa? Batin Agra. Aku tutup dulu ya, Agra. Kalimat Wina di seberang sana membangunkan Agra dari prasangka buruknya terhadap Wina. Tunggu dulu, Wina. Tadi aku mendengar suara laki-laki. Siapa yang sedang berada di sampingmu? Agra harus menuntaskan rasa penasarannya. Hatinya berdebar-debar menunggu jawaban dari Wina. Oh, itu suara supir angkot. Tut. Wina memutuskan sambungan telepon. Jika terus dilanjutkan Agra akan menjatuhkan lebih banyak lagi pertanyaan padanya. Di sudut lain Agra menghela napas lega begitu mendengar jawaban dari Wina. Apa aku sudah berubah dari suami lalu menjadi supirmu, Wina?
Faro menaikkan volume suaranya. Wina menghela napas berat. Lalu aku harus menjawab apa, Faro? Aku sedang bersama suamiku, begitu. Bukankah kau yang memintaku untuk menutup rapat-rapat status pernikahan kita? Apa aku salah menjawab pertanyaan dari temanku itu? Wina mendengus. Turun. Faro berteriak. Apa maksudmu, Faro? Ini di mana saja aku tidak tahu, aku belum hafal jalanan di daerah sini. Apa kau tega menurunkan aku di sini? Wina mengiba. Aku bilang turun, ya turun. Faro mengibaskan tangannya. Wina menelan ludah, terasa sakit bukan main hati dan perasaannya. Tidak ingin menunggu terlalu lama, Wina segera membuka pintu mobil, keluar dari dalam mobil dan menutup kasar pintu mobil. Laki-laki itu benar-benar tidak memiliki belas kasih. Begitu Wina turun dari mobil, Faro segera memacu mobilnya meninggalkan Wina di tepi jalan. Wina melenguh panjang sekali, menyeka air mata yang mulai menggenang di sudut matanya. Jangan menangis Wina, jangan menangis. Kau gadis yang kuat, kau pasti bisa Wina. Wina membatin, mencoba menyemangati dirinya sendiri. Ia memutar pandangan matanya ke sekitar, menyapu bersih sekeliling untuk mencari halte. Tidak ada halte, akhirnya Wina memilih berjalan. Lalu duduk di trotoar, menekuk kakinya dan membenamkan wajahnya di antara kedua lututnya. Dert, dert. Handphone di dalam tasnya kembali bergetar. Halo, sambut Wina. Sedang apa kau, Wina? Kenapa belum sampai juga? Sebentar lagi kelas akan dimulai. Suara Agra dari seberang sana. Hari ini aku bolos saja, Agra. Suara Wina terdengar lemah. Kau di mana sekarang? Tanya Agra panik. Aku tidak tahu, nanti aku akan bertanya pada seseorang. Kata Wina pasrah. Apa supir angkot itu menurunkanmu di tengah jalan? Agra menebak. Iya, jawab Wina singkat. Aktifkan GPS-mu, jangan pergi kemanapun. Aku akan segera menjemputmu. Agra memerintah. Wina setuju. Kampus. Tergesa Agra meraih jaket yang menggantung di punggung kursi, mengenakannya dan segera berhambur keluar. Ketika melihat gurat kecemasan terpancar di wajah Agra, Alan segera menghampiri dan menghadangnya, menggenggam erat pergelangan tangan Agra. Mau kemana, Agra? Sebentar lagi dosen masuk kelas. Alan mencoba menahan Agra. Lepaskan Alan, kemana dan dengan siapa aku pergi itu bukan urusanmu. Agra membentak kesal, Alan hanya membuat waktunya terbuang percuma. Kamu jangan gila, Agra. Apa semua ini ada hubungannya dengan Wina? Gadis kampungan itu, Alan mulai kehilangan kendali. Seisi ruangan menjatuhkan pandangan mata kepada Alan dan Agra. Aku tidak ingin menyakitimu, Alan. Lepaskan tanganku, atau aku akan mempersulit kondisimu di kampus ini. Agra mengancam. Nyali Alan menciut, ia melepaskan genggaman tangannya dan hanya bisa pasrah melihat Agra meninggalkan kelas. Agra melangkahkan kaki lebar-lebar, mengeluarkan handphone dan memastikan titik lokasi Wina saat ini. Begitu keluar dari dalam kelas, Agra segera menuju tempat parkir VVIP dan memacu motor gede miliknya dengan kecepatan penuh. 15 menit kemudian, Wina mengangkat kepalanya, mendongakkan ke atas dan dia mendapati Agra yang sedang terengah di atas motor gedenya, seperti baru sampai di garis finish dari lomba balap liar. Naiklah. Agra melepas helmnya dan menyodorkan pada Wina. Pakailah, hanya ada ini. Aku tidak punya helm lain. Tapi, kau yang menyetir bukan? Wina ragu. Lebih baik kau yang memakainya, Agra. Lagi pula aku duduk di belakang, kau lebih membutuhkan helmnya. Wina menolak sopan. Sudahlah, Wina. Jangan berdebat denganku, oke? Agra tetap memaksa. Tapi, Wina masih ragu, tidak sampai hati membiarkan Agra bertelanjang kepala ketika menyetir motor gedenya. Ayolah. Agra terus memaksa. Baiklah. Wina tidak punya pilihan lain, dengan berat hati dia menerima helm itu. Apa kau tidak punya helm untuk perempuan, Agra? Wina membolak-balik helm yang sangat berat dan terlalu rapat itu.
Jelas itu adalah helm laki-laki khas anak motor. Aku tidak punya, mungkin setelah ini aku akan membelinya. Agra menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Membelinya, Wina heran. Asal kau tahu, Wina. Aku tidak pernah mengizinkan siapapun untuk menaiki motor kesayanganku ini. Kau adalah wanita pertama dan satu-satunya. Aku memang sering kencan dengan gadis-gadis, tetapi aku selalu mengendarai mobilku. Tidak sekalipun membawa mereka dengan motorku ini. Agra menjelaskan. Ayolah, Agra. Kau pikir aku anak kecil. Kau tidak bisa berbohong padaku. Wina tidak percaya. Kau percaya atau tidak itu urusanmu, urusanku hanya menyampaikan apa yang menjadi sebuah kenyataan. Agra meyakinkan. Apa yang disampaikan Agra adalah sebuah kebenaran. Motor yang dikendarainya adalah motor pemberian almarhum kakaknya, motor yang menjadi kado terindah ketika Agra berulang tahun ke-18. Dan juga menjadi kado terakhir yang diberikan kakaknya. Agra sangat menghargai motornya dan tidak pernah mengizinkan wanita manapun untuk menaikinya. Untuk pertama kalinya Agra mengizinkan seorang wanita menaiki motornya, dan wanita itu adalah Wina Azahra. Wina hanya bisa membatu diam 1000 bahasa. Aku memang bukan laki-laki yang baik, Wina. Aku tidak menyangkal hal itu. Tetapi untuk perempuan baik-baik sepertimu aku tidak akan berbohong soal perasaanku. Untuk perempuan yang baik bukankah aku harus berubah menjadi baik? Bukankah jodoh itu sesuai dengan cerminan kita? Agra mengelus bagian lehernya untuk mengurangi rasa malu. Wina terkesiap. Tidak percaya jika perasaan Agra padanya bukan sesederhana seperti yang Wina pikirkan selama ini. Aku bukan wanita baik-baik, Agra. Kau salah besar jika menilai aku seperti itu. Kau belum tahu siapa aku. Wina menundukkan kepalanya. Bagaimana mungkin wanita yang menutupi jati dirinya sebagai seorang istri, tidak bisa mengakui statusnya di depan orang lain bisa disebut perempuan baik-baik? Batin Wina sedih.